Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Cahya Berlian dengan NPM 212151009. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah multimedia pembelajaran. Selamat menyaksikan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai operasi hitung bilangan pecahan untuk kelas 7 SMP. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan bertanya dulu nih ke teman-teman. Coba pengertian dari bilangan pecahan itu sendiri itu apa? Lalu bentuk dari bilangan pecahan itu ada apa saja sih? Terus cara pengerjaannya itu gimana? Nah, agar teman-teman lebih paham, mari kita simak videonya baik-baik ya. Baik, teman-teman. Nah, di sini, di materi ini, kita ada 4 level. Yang pertama ada low, normal, medium, dan high. Nah, di mana setiap levelnya itu ada tingkatannya, semakin sukar. Oke, kita lanjut ke level yang pertama, yaitu level low. Nah, di level low ini kita akan membahas mengenai konsep bilangan pecahan. Oke, di sini disajikan sebuah pertanyaan ya, teman-teman. Di mana pertanyaannya yaitu, hari ini Alia akan membuat kue donat. Kue donat enak sekali ya, teman-teman. Nah, setelah menyiapkan bahan-bahan, Alia memulai untuk membuat kue donatnya. Setelah selesai, Alia ingin memotong kue donatnya menjadi 4 bagian. Ingat, 4 bagian ya, teman-teman, dan memakan donatnya sebanyak 1 potong. Yang menjadi pertanyaannya, berapa sih sisa donat yang belum dimakan Alia? Nah, untuk menjawab pertanyaan sebelumnya nih, kita lihat gambar di atas ya, teman-teman. Oke, kita bayangkan dulu nih ada satu donat utuh. Nah, dipotong nih sama Alia donatnya menjadi 4 bagian. Nah, menjadi 4 bagian seperti ini, lalu dimakan sama Alia sebanyak 1 potong. Berarti kita 1 potong diambil nih dimakan sama Alia. Nah, maka sisanya di sini kita lihat yang dimakan itu 1 dari 4 keseluruhan bagian donat. Maka donat yang belum dimakan nih sisanya ada berapa? Ada 3/4 bagian. Nah, setelah kita mempelajari level low, kita beranjak ke level normal, di mana di level normal ini ada materi mengenai pengertian bilangan pecahan. Baik, kita mulai bahas ya materinya. Nah, di sini bilangan pecahan merupakan bilangan yang merupakan hasil bagi antara bilangan bulat dengan bilangan asli. Di mana bilangan yang dibagi nilainya lebih kecil dari pembaginya. Nah, bentuk bilangan pecahan yaitu A per B. Di mana B-nya itu tidak sama dengan 0. Dan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Oke, saya kasih contoh nih. Contohnya yang pertama ada 1/2, 2/4, 3/6, dan seterusnya. Di mana 1 itu di sini ya, 1/2, 1 disebut sebagai pembilang, dan ya, B-nya itu penyebut, yaitu 2, 2 sebagai penyebut. Oke, barusan kan kita sudah membahas di level normal. Kita beranjak ke level selanjutnya, level medium. Di sini ada materi operasi hitung bilangan pecahan. Nah, di sini saya terdiri dari 3 materi. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Baik, kita lanjut ke bagian yang pertama, ada penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, di mana penjumlahan dan pengurangan pecahan ini dapat dilakukan jika pecahan-pecahan yang dioperasikan memiliki penyebut yang sama. Nah, adapun langkah-langkahnya nih, teman-teman. Yang pertama, kita samakan dulu penyebutnya. Langkah yang kedua, hitunglah pembilangnya. Langkah yang ketiga, operasikan pecahannya. Oke, kita ada contoh nih, contoh pertama, yaitu 1/2 ditambah 2/3. Berapa tuh hasilnya? Nah, oke kita lanjut ke penyelesaiannya nih, teman-teman. Nah, kita yang pertama, langkah pertama itu tadi apa? Menyamakan penyebutnya dengan mengalihkan penyebutnya, atau kita juga bisa nih menggunakan KPK.
Nah, kita yang pertama, penyebutnya kita kalikan nih, kan penyebutnya 2 dan 3. Maka kita kalikan 2 kali 3 yaitu 6. Berarti penyebutnya kita ambil 6. Nah, setelah itu, langkah yang kedua yaitu menghitung pembilang. Caranya, kita membagi nilai penyebut yang baru, yaitu 6, dengan nilai penyebut yang lama, yaitu ada 2 dan 3. Lalu hasilnya kita kalikan dengan pembilang sebelumnya. Nah, ada nih cara-caranya. Yang pertama, ini kan penyebut yang baru itu 6. Kita bagi dengan pembilang yang awal, yaitu 2. 6 bagi 2, yaitu 3. Lalu kita kalikan 1. Nah, ini ya, seperti ini tertera. Lalu, penyebut yang kedua, itu juga 6, kita bagi dengan 3. 6 bagi 3 dikali dengan 2. Nah, setelah itu kita operasikan nih pecahannya, di mana 1/2 ditambah 2/3, itu kita sudah dapat, yaitu tadi ya, melalui menghitung pembilangnya, 6 dibagi 2, dikalikan dengan 1 dibagi 6. Ditambah 6 dibagi 3 dikali 2 dibagi 6. Maka hasilnya yaitu 3/6 ditambah 4/6. Hasilnya 7/6. Masih di materi penjumlahan dan pengurangan, kita beranjak ke contoh yang kedua di mana operasi pecahannya itu berupa penjumlahan lalu dikurangkan. Oke, di sini ada soalnya, Tini memiliki persediaan terigu 21/2 kg. Kemudian, ia membeli lagi nih 31/4 kg. Nah, terigu tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 42/5 kg. Sisa terigu Tini adalah, oke, kita selesaikan sama-sama ya, teman-teman. Nah, di sini, seperti tadi, Tini memiliki persediaan berapa? Terigunya 21/2 kg dan membeli lagi 31/4 kg. Berarti operasi pecahannya yaitu ditambah karena Tini memiliki lalu membeli lagi, berarti ditambah. Berarti kita di sini mempunyai 21/2 kg terigu Tini ditambah dengan 31/4 beli yang baru, maka kita kalikan terlebih dahulu si 21/2 ini. Untuk dikalikannya itu seperti apa? Kita ingat-ingat lagi ya di perkalian yang sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin-kemarin, di mana 2 kali 2 itu 4 ditambah 1 yaitu 5, menjadi 5/2. Ditambah, kita operasikan lagi si 31/4 si pecahan campuran ini, yaitu 4 dikali 3, 12 ditambah 1 yaitu 13, menjadi 13/4. Kita ingat, samakan penyebutnya, yaitu penyebutnya mau berapa nih? Yaitu 4, penyebutnya itu 4, karena penyebut 2 dan 4 bisa dibagi, si pembaginya itu 4. Nah, 4 dibagi 2 yaitu 2 dikalikan dengan 5 yaitu 10. Selanjutnya, 4 dibagi 4 yaitu 1 dikali dengan 13 yaitu 13. Lalu kita jumlahkan pembilangnya teman-teman nih, yaitu 10 ditambah 13 sama dengan 23 per pembaginya 4 yaitu 23/4. Belum selesai nih teman-teman, kita lihat di soalnya. Terigu tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 42/5 kg. Berarti penjumlahan yang tadi kita kurangi karena terigunya mau dibuat untuk kue gitu. Jadi si hasil 23/4 ini dikurangi dengan 42/5 kg. Seperti biasa, kita operasikan pecahan campurannya 5 kali 4 yaitu 20. Ditambah dengan 2 menjadi 22 per pembaginya, penyebutnya yaitu 5. Nah, lalu kita jumlahkan dengan 23/4 tadi, ditambah dengan 22/5. Kita samakan lagi penyebutnya, yaitu 20. Kita operasikan, 20 dibagi 4 yaitu 5. 5 dikali 23 yaitu 115. Nah, 20 dibagi 5 yaitu 4, dikali dengan 22 yaitu 88. Kita jumlahkan pembilangnya 115 ditambah dengan 88 yaitu
hasilnya, sorry, ini salah ya teman-teman, tapi seharusnya 115 dikurangi dengan 88, yaitu 27 per 20. Nah, kita bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran, yaitu hasilnya 17 per 20. Jadi, yang ditanyakan kan sisa terigu, maka kesimpulannya, jadi sisa terigu tini setelah digunakan untuk membuat kue adalah 17 per 20 kilogram. Lanjut ke bagian yang kedua, ada perkalian nih, teman-teman, perkalian dari bilangan pecahan itu sendiri. Nah, untuk melakukan operasi perkalian pada dua atau lebih pecahan, caranya dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Berarti kita kalikan pembilangnya, penyebutnya juga kita kalikan. Oke, misal di sini ada pecahan A per B dikali dengan pecahan C per D. Maka sama dengan A kali C per B kali D. Nah, kita kasih contoh nih, ada pecahan campuran 21/2 dikali dengan 3/12. Nah, untuk penyelesaiannya, kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu si pecahan campuran 21/2 ini ya, teman-teman. Nah, 21/2 itu 2 kali 2 ditambah 1 hasilnya 5/2 dikali dengan si 3/12 ini. Maka untuk perkalian pecahan ini, ingat tadi kita kalikan pembilangnya 5 kali 3 yaitu 15. Kita kalikan juga nih si penyebutnya. 2 dikali 12 yaitu 24. Lalu kita sederhanakan nih, 15 dan 24 itu bisa dibagi dengan 3. Hasilnya 5/8. Lanjut ke contoh yang kedua, ada pecahan 9/2 dikali dengan 4/3 sama dengan berapa? Nah, seperti yang tadi, kita kalikan si pembilangnya dan kalikan penyebutnya, yaitu 9 dikali 4 yaitu 36, dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka 36 dibagi 6 hasilnya 6. Baik, lanjut ke pembagian, di mana untuk melakukan operasi pembagian pada dua atau lebih pecahan, caranya dengan mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang pada pecahan yang menjadi pembaginya. Jadi ketika ada dua pecahan dibagi, misalkan pecahan satu dibagi dengan pecahan yang kedua, maka salah satu pecahannya itu kita balik. Penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, seperti itu. Nah, dan tandanya itu kita ubah yang tadinya pembagian menjadi perkalian. Nah, di sini misalkan ada pecahan A per B dibagi dengan pecahan C per D, maka sama dengan A per B dikali dengan tadinya dibagi, kita ubah si tandanya menjadi kali. Yang awalnya C per B kita balik nih menjadi D per C. Maka sama dengan kita langsung kalikan penyebut dengan pembilang dengan pembilang dibagi dengan penyebut atau A kali D dibagi dengan B kali C. Seperti itu. Nah, ada nih contohnya ya, teman-teman. Kita selesaikan sama-sama. Misal di sini ibu membeli 40 kg gula pasir. Dan gula itu akan dijual eceran dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Nah, pertanyaannya, banyak kantong plastik berisi gula yang dibutuhkan adalah, nah berarti kita bagi nih si 40 kg dengan 1/4 kg. Nah, dari kasus di atas, Ibu ingin membagi 40 kg menjadi beberapa kantong plastik yang isinya itu 1/4. Caranya, 40 dibagi dengan 1/4. Kita ingat lagi, tadi di sini ada untuk pecahan pembagian, si pecahannya kita balik penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, dan si operasinya yang awalnya pembagian menjadi perkalian. Oke, kita lihat di sini. Kita ketahui bahwa 40 itu sama dengan 40/1. Betul ya, teman-teman? Ini si pembaginya kita ubah menjadi kali, dan 1/4 kita balik posisinya menjadi 4/1. Lalu kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 40 kali 4 itu sama dengan 160. Nah, maka jadi banyak plastik yang diperlukan oleh ibu, yaitu 160 kantong plastik.
Oke, teman-teman, kita lanjut ke level yang sukar, yang paling tinggi, yaitu level high, di mana ada kuis dan latihan dari bilangan pecahan. Di kuis dan latihan dari eh, operasi bilangan pecahan di level high, ada level-levelnya juga nih. Level-level dari kuis latihan. Dimulai dari level normal, level medium, dan level high. Oke, kita ke level normal terlebih dahulu ya, teman-teman, kuisnya. Di sini ada soal, perhatikan gambar di samping. Di sini ada gambar ya. Nilai pecahan yang ditunjukkan oleh daerah yang diarsir adalah A 1/5, B 5/6, C 4/3, dan D 1/2. Coba menurut teman-teman jawabannya yang mana ya? Apakah jawabannya yang A, yang B, atau yang C, atau mungkin yang D? Nah, sambil menunggu, kita hitung ya sama-sama. 1, 2, 3. Oke, ayo kita lihat jawaban teman-teman apakah sudah tepat atau kurang tepat. Nah, di sini ada pembahasannya ya. Oke, untuk menentukan pecahan pada soal di atas digunakan langkah-langkah kotak yang diarsir per total kotak. Coba teman-teman tadi kotak yang diarsir ada berapa? Ada 2. Lalu total kotak yang diarsir, total kotak dari semuanya itu ada berapa? Ada 8. Berarti 2/8. Nah, di mana 2/8 ini bisa kita sederhanakan nih, dibagi dengan 2. Menjadi 2 dibagi 2, 1. Dan 8 dibagi 2 yaitu 4. Menjadi 1/4. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya, teman-teman. Nah, di sini ada level medium, tapi kita langsung saja ke level yang selanjutnya yang paling sulit, yaitu level high. Baik, di level high ini ada soal, Pak Teddy memiliki sebidang tanah yang luasnya 360 meter persegi. Dari tanah tersebut, 3/8 bagian ditanami dengan jagung, lalu 1/3 bagian ditanami dengan singkong, dan sisanya digunakan untuk kolam ikan. Lalu luas tanah yang digunakan untuk kolam ikan adalah berapa nih, teman-teman? Nah, apakah A 90, B 105, C 110, dan D 120? Nah, seperti biasa nih teman-teman, tebakan dari teman-teman itu berapa nih kira-kira? Apakah 90, apakah 120? Nah, mungkin ini memerlukan waktu yang lama, tapi kita coba lihat ke pembahasannya ya, teman-teman. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini diketahui luas tanah yang ditanami jagung di mana sama dengan si luas keseluruhan dikali dengan si luas jagungnya, yaitu 3/8. Hasilnya 135 meter persegi. Kita operasikan seperti biasa ya, 360 dikali dengan 3 dibagi dengan 8. Lalu luas tanah yang ditanami singkong juga nih, 360 meter persegi dikali dengan 1/3, yaitu 120 meter persegi. Lalu untuk mengetahui si luas tanah untuk kolam ikan, itu caranya dengan luas keseluruhan si 360 ya, dikurangi dengan si luas tanah yang ditanami jagung ditambahin sama si luas singkong. Lalu jumlah si jagung sama singkong, luas keseluruhan dikurangi dengan si penjumlahan dua luas tanah ini gitu ya. Maka si 360 meter persegi dikurangi dengan 135 meter persegi ditambah dengan 120 meter persegi. Sama dengan 360 meter persegi dikurangi dengan 255 meter persegi sama dengan 105 meter persegi. Coba tebakan teman-teman sama nggak sama jawaban di pembahasan kali ini? Baik nih teman-teman, kita sudah selesai dari materi level ke level dan kuis dari level ke level juga sudah selesai. Di sini saya akan memberikan latihan-latihan mulai dari penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan,
dan ada juga pembagian pecahan. Jadi ini juga latihannya semakin meningkat. Di sini saya tidak akan membagikan pembahasannya, tapi cobalah kalian untuk menyelesaikan dari si latihan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kurang lebihnya. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.